Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat segenap kebaikan-Mu yang selalu baru dan tiada pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami boleh ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh melewati setiap musim di hidup kami. Tuhan sertai kami, Tuhan jagai kami, Tuhan pelihara hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur dan datang ke hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Kami boleh melewati Tuhan satu semester dalam tahun ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menopang kami. Senantiasa kami tetap ada dalam pandangan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini tidak dengan tangan yang hampa kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Boleh hati kami dengan ucapan syukur, boleh hati kami dengan limpah Tuhan Yesus. Menaikkan syukur kami, menaikkan rasa hormat kami bagi Raja kami yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya dalam satu nama yang berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan yang baru. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari sama-sama kita angkat pujiannya lebih lagi dari awal. Berada di dalam hadirat-Mu
dari 1000 hari ya Tuhan. lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, Katakan ada mukjizat, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu ya Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dengan mengangkat tangan dengan segenap hati angkat pujian ini. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Yes Tuhan, Kau yang atur Tuhan. berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku Mari dengan segenap hati katakan setiap langkahku. setiap langkahku ada di mata-Mu, Setiap kami ada di Kau mata-Mu yang Tuhan. atur Setiap kami ada dalam hati-Mu berjejakkan Tuhan. anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di Lebih lagi angkat pujian ini. dalam-Mu. Setiap langkahku ada di Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kau yang Tuhan, atur kami ada dalam hati-Mu Tuhan. berjejakkan Kau mengatur setiap langkah hidup kami Tuhan. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di Katakan dalam-Mu. percayaku. Percayaku sepenuhnya di dalam. Lebih lagi katakan percaya. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan. Anugerah Kau selalu
kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segenap kebaikan-Mu. Tiada bandingnya Tuhan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Jikalau Tuhan pada akhir-akhir ini Tuhan, kami semakin sering Tuhan mengalami kesulitan dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan berhenti Tuhan Yesus. Kami mau tetap Tuhan menjadi pemuji-pemuji-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Biar kami bebas Tuhan menaikkan setiap penyembahan kami. Sebab kami tahu Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Dan tiada Tuhan Yesus, janji-Mu yang tidak tergenapi dalam setiap kami. Kami pegang teguh Tuhan, iman percaya kami. Sebab kami tahu ada hari esok yang akan lebih baik bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami. Kami menaikkan sembahan kami. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau layak Bapa. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Tuh, mari dengan segenap hati angkat tangan-Mu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri dengan segenap hati. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Mari dengan segenap hati lebih lagi katakan. Segala pujian bagi Tuhan, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Katakan kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, syukur bagi-Mu. Kami tak dapat kami ukur Tuhan segala belas kasihan-Mu bagi kami. Kau terlalu baik dan amat baik bagi hidup kami ya Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami ada di tempat ini
Oleh karena Tuhan masih mengasihi kami, oleh karena Tuhan masih peduli bagi kami, oleh karena Tuhan masih memperhatikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, kami mau bertemu dengan Engkau pemilik tempat ini, yaitu Yesus Kristus yang selalu memberikan pengharapan dan kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Tak dapat kami banggakan segala kekuatan kami, tapi yang kami banggakan Kau Yesus. Yesus, kami perlu Engkau di setiap kehidupan kami, setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap-Mu. Kembangkan Tuhan sayap-Mu bagi setiap kami, agar kami Tuhan dapat berlindung di setiap pengaturan-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, kami tidak dapat Tuhan menghirup udara sampai hari ini Tuhan, karena tanpa Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan, ada banyak Tuhan hal-hal yang tidak dapat kami pikirkan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mampukan kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru dan baru bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau kuduskan kami Tuhan, untuk dapat tunduk di bawah kaki salib Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini tidak sia-sia ya Tuhan. Tetapi kami ada pengharapan yang luar biasa. Kami butuh pemberkatan Tuhan bagi setiap kami. Engkau berkati setiap lumbung-lumbung kami Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Baik dalam pertanian, baik dalam anak-anak kami untuk studinya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami Tuhan. Yang sekolah Tuhan Engkau berkati studinya. Yang bekerja Tuhan Engkau berkati pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Atas hari ini Tuhan, kami dapat bertemu dengan Engkau. Kami dapat Tuhan mengarahkan pandangan-Mu, mengarahkan pandangan bagi Engkau ya Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu tetap ada bagi setiap kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, lepas pribadi satu dengan yang lain Tuhan, tanpa terkecuali ya Tuhan Yesus. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami sendirian, tetapi Engkau selalu mendampingi kami di setiap langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala sidang kami di tempat ini. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati usaha dan pekerjaannya Bapak. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu, cabang dari gereja Sikotom ini Tuhan Yesus. Kami percaya di setiap cabang-cabang gereja-Mu, Engkau berkati mereka, Engkau berkati pelayanan mereka di sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang diperlukan gereja-Mu, Engkau akan persiapkan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan dalam minggu ini sudah kami lakukan selama 2 minggu Tuhan, pemelesteran gereja-Mu, kami perlu Tuhan untuk penyambungan pastori Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, persiapkan Tuhan dana untuk melanjutkan pastori nantinya Tuhan Yesus. Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, buat setiap dana yang kami perlukan Bapa di surga. Donatur yang sudah membantu pembangunan gereja-Mu, Engkau memberkatinya Bapa di surga. Apa yang dipikirkan oleh Bapak Bupati kami Tuhan, Engkau akan mempersiapkan dia Tuhan. Engkau akan berikan berlimpah-limpah berkat-Mu bagi dia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Jika dalam minggu ini Tuhan anak kami Kevin akan berangkat ke Malang Bapak,
Kau berkati studinya di Malang Tuhan. Kapanpun Tuhan kami ini berangkat Tuhan, Engkau lingkupi dia Tuhan. Jauhkan dia Tuhan dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Berkati studinya di Malang nantinya Tuhan. Karena Tuhan berkata setiap anak orang percaya tidak akan ekor tetapi kepala, tidak akan mundur tetapi maju. Itu janji Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Dan kami bersyukur Tuhan, jika anak kami Rafika Budiana telah lulus dari KIP kuliah untuk Nomensen, jika Tuhan izinkan dia untuk pendidikan di Nomensen, itu semuanya karena Tuhan masih mengasihi dia, karena Tuhan memiliki dia, karena Tuhan masih mengasihi dia Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga Bapak Suis Tuhan. Jika Tuhan anugerahkan Tuhan anak laki-laki, kemarin untuk keluarga ini Tuhan Kau berkati anak yang sudah titipkan bagi mereka Tuhan. Berkati ibunya Tuhan, berikan kesehatan baginya Tuhan Yesus. Dan Kau Tuhan kembang tumbuhnya anak ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan bertakhta bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Jika kami Tuhan boleh menjadi masyarakat Sigotom di tempat ini, Engkau berkati Tuhan negeri kami Sigotom. Kami setiap jiwa-jiwa yang ada di negeri Sigotom ini kami rebut dalam nama Yesus. Kami percaya setiap jiwa-jiwa yang ada di negeri Sigotom ini menjadi jiwa-jiwa yang menyembah Tuhan, yang menjadi jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat pemerintahan kami Tuhan, mulai dari Presiden Joko Widodo sampai jajarannya kepala desa yang terendah. Kami percaya Tuhan, pemerintahan ini pemerintahan yang takut akan Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, yang setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh setiap kepala kami Tuhan, kami percaya keputusan yang luar biasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir hari ini, yang tidak dapat hadir hari ini, Kau berkati. Kami percaya Tuhan, Kau luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Berkat-Mu selalu melimpah dan kuasa-Mu selalu mengalir bagi kami yang baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah kami yang sederhana ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sesuai dengan tema kita pada saat hari ini, merah putih ya Bapak Ibu Saudara, di mana beberapa hari ke depan 17 Agustus kita negara kita yang tercinta kan memperingati hari kemerdekaan negeri kita, Republik Indonesia. Jadi biarlah dari pujian yang kita bawa pada saat ini Bapak Ibu Saudara, biarlah Roh Kudus tercurah bagi bangsa kita. Amin. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
tercurah bagi setiap kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa terlibatkannya, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyala kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyala kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyala kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasamu Tuhan, bagi negeri kami, bagi bangsa kami, bagi setiap kami. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah Dia Tuhan, Raja Maha Besar, diagungkan selama-lamanya. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari katakan mari Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dia membantu gunung-gunung,
lagi. Sorakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Yud. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita angkat lagu pujian. Hari ini Kau mengingatkan kami kembali
bahwa kami harus melapangkan setiap tempat kemah-kemah kami. Bahkan kami akan mendiami kota-kota yang sunyi, sehingga bangsa-bangsa akan boleh datang, dan bangsa-bangsa akan boleh ada bersama-sama dengan kami. Sikotom ini mungkin adalah kota sunyi ya Tuhan, karena pujian dan penyembahan sangat jarang boleh terdengar di tempat ini. Tapi Engkau sudah tempatkan kami untuk melapangkan kemah di tempat ini. Maka dari tempat ini akan ada banyak bangsa-bangsa yang Tuhan akan kirimkan, yang Tuhan akan datangkan, yang akan Tuhan hadirkan, ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan. Untuk itu kami mau persiapkan hati kami, persiapkan diri kami menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Karena satu hal yang kami pastikan hari ini, bahwa ketika kami ada bersama dengan Tuhan, maka kemenangan adalah sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tidak mustahil akan terjadi bagi setiap kami di tempat ini ya Bapa. Berkati kami seluruh yang boleh hadir hari ini ya Tuhan. Berkati kami yang boleh setia untuk memberikan hati, memberikan waktu, bahkan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami mau persembahkan itu di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Kami siap diberkati. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seperti kita lihat di depan kita nuansa merah dan putih, dan juga hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan hari ini boleh memakai nuansa merah dan putih karena kita sedang memperingati hari kemerdekaan kita yang beberapa hari lagi akan kita rayakan melalui upacara kemerdekaan kita. Dan kita sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia, kita juga boleh berdoa dan bersyukur buat bangsa kita, karena semua yang ada di negara kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan saya percaya Tuhan masih peduli, Tuhan masih cinta, dan Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya bagi bangsa dan negara kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tetap masih dengan tema kemenangan. Karena kita percaya bahwa kita adalah bangsa yang diberkati Tuhan dengan kemenangan dan kemenangan. Jadi untuk itu jangan ada lagi yang mau kalah Bapak Saudara. Jangan ada lagi yang mau tertinggal. Jangan lagi ada yang mau santai. Tetapi mari ikuti pergerakan Tuhan. Karena jaminan ketika kita mengikuti pergerakan Tuhan adalah jaminan kemenangan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Jadi ada baiknya Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bergerak. Karena orang yang bergerak, kemungkinan menangnya itu ada. Tetapi orang yang tidak bergerak, gak mungkin menang. Karena gak bergerak Bapak Saudara. Orang yang gak berperang, gak mungkin menang. Tetapi orang yang berperang pasti ada kemungkinan dia menang. Apalagi ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita, maka jaminan bagi kita adalah kemenangan. Untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita supaya tetap ada dalam kemenangan? Maka kita akan lihat Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya nggak siapkan di depan untuk pembacaannya karena cukup panjang sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu boleh buka Alkitab, boleh buka HP, boleh buka yang lain yang ada Alkitabnya. Tapi jangan nanti setelah selesai pembacaan Alkitabnya ditutup, yang lainnya dibuka. Kita fokus saja Bapak Saudara, karena Tuhan ingin ketaatan kita, kesetiaan kita. Tuhan gak ingin kepintaran kita. Walaupun kita punya kemampuan yang canggih dalam membuka HP kita, enggak menjadi berkat bagi Tuhan. Karena Tuhan hanya ingin orang-orang yang mau setia dan taat kepadanya.
Untuk itu kita harus belajar itu. Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda, mari belajar taat, setia. Ya, kalau hari ini kita sedang beribadah, mari beribadah dengan taat dan setia. Untuk itu saya akan bacakan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan boleh ikuti pembacaannya dalam hati. Demikian firman Tuhan, judulnya adalah berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini kitab Ulangan adalah ulangan untuk apa yang pernah disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Jadi di sini ayat pasal yang ke-28 ini ada berbicara tentang berkat dan ada berbicara tentang kutuk. Ayat 1 sampai 14 itu adalah berbicara tentang berkat. Kemudian ayat yang ke-15 dan seterusnya itu berbicara tentang kutuk. Hari ini kita berbicara tentang kemenangan, yang artinya kita berbicara tentang berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Bagaimana kita bisa meraih dan mendapatkan berkat-berkat yang disiapkan Tuhan bagi kita. Dan ini adalah menjadi kerinduan bagi setiap orang, apalagi orang percaya. Gak ada orang yang gak ingin diberkati, gak ada orang yang gak ingin menang, gak ada orang yang gak ingin untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah demi masalah yang dihadapinya. Tapi persoalannya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai salah jalan. Karena kalau salah jalan justru bukan berkat yang kita dapatkan, tetapi justru kutuk dan malapetaka yang kita dapatkan. Maka untuk itu berjalanlah sesuai dengan aturan mainnya. Dan aturan main itu siapa yang buat? Yaitu Tuhan. Jangan buat sendiri aturan main. Kalau buat sendiri aturan main, kita bisa celaka Bapak Saudara. Ya, saya mulai ada suatu cerita. Satu ketika
di tengah jalan itu ada tabrakan, duar gitu tabrakan. Wah, orang langsung ramai berkerumun di situ, Bapak Saudara kan. Begitu orang ramai berkerumun, ada seorang bapak, dia terlambat. Akhirnya ketika dia sampai ke kerumunan orang itu, dia nggak bisa lihat apa dan siapa yang tertabrak itu. Lalu dia pikir dengan pikirannya, Bapak Saudara, dengan akalnya, gimana supaya saya bisa lihat yang tabrakan itu. Lalu dia bilang begini, tolong pinggir, saya bapak yang kecelakaan. Lalu semua orang bilang begini, woi bapaknya datang, minggir. Akhirnya mereka minggir, si bapak maju ke depan, dan benar dia boleh sampai ke depan itu, Bapak Saudara. Tapi begitu dia sampai di depan, apa yang terjadi? Dia pingsan. Karena yang ternyata yang tabrak itu adalah seekor monyet. Berarti dia adalah bapak dari. Jadi gak usah pakai pikiran kita, Bapak Saudara, malah celaka, malah kecewa, Bapak Saudara. Jadi untuk itu maka pakai caranya Tuhan. Ketika kita sampai di ujung, kita gak akan merasakan kecewa, tapi justru kita akan merasakan ada sukacita yang luar biasa. Jadi untuk itu apa syaratnya? Nah, ini yang paling kita utamakan, Bapak Saudara. Ayat yang pertama. Next, ya. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Sama-sama kita bacakan. Nah, di depan 2, 3 ya. Iya, coba kita perhatikan yang saya buat dengan tulisan kuning. Ini yang menjadi kata kuncinya, kalimat kuncinya. Jika engkau baik-baik, yang kuning, mendengarkan suara Tuhan Allah, dan yang kedua, melakukan dengan setia segala perintahnya. Amin. Jadi ternyata kuncinya kalau kita mau menang, ayat kitab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan. Dan sian opungku doa petani, maka sampai kapanpun aku menjadi petani. Dan karena opungku adalah orang susah, maka sampai aku dan keturunanku akan menjadi orang susah. Itu enggak akan menjadi jaminan, karena kerja keras kita tidak akan menjamin kita untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi orang yang sukses yang dikatakan firman Tuhan adalah orang yang mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya. Bukan berarti kita enggak kerja, bukan berarti kita nggak berusaha, bukan berarti kita nggak berupaya. Kita tetap berupaya dan bekerja dan berusaha, tetapi jangan letakkan di atas usaha dan kerja keras kita itu segala keyakinan kita, karena tidak di situ kunci berkat yang akan kita dapatkan. Tetapi kunci berkatnya adalah ketika kita dengarkan suara Tuhan Allah kita. Mungkin ladang kita jauh lebih luas dari ladang orang lain. Mungkin kita punya keahlian lebih pintar dari orang lain. Mungkin kita punya cara bertani yang lebih hebat dari orang lain. Mungkin kita punya peralatan pertanian yang lebih canggih dari orang lain. Tetapi kita nggak bisa jaminkan bahwa kita akan jauh lebih berhasil dari orang lain. Karena kata kunci kemenangan dan berhasil itu nggak terletak dari apa yang ada pada kita, tapi justru dari cara kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setiap perintahnya dengan setia dan taat kepadanya. Jadi hari ini Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanamkan dalam hati kita mendengar suara Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Amin. Coba lihat kiri dan kanan. Dibigiru hatani dibatahin. Allah doho setia. Jawab sama dia, unang olan au sukun, tong do sukut dirim. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata kemenangan kita itu terletak kepada maukah kita mendengarkan suara Tuhan dan maukah kita mengikuti perintah Tuhan.
Mendengarkan suara Tuhan itu nggak mudah. Karena seringkali kita lebih dikuasai mendengarkan suara orang. Dan seringkali kita gagal dalam mengikut suara Tuhan oleh karena adanya suara-suara yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau udah sakit kan. Tuh mamang, udah letih. Nah, ini kadang-kadang Bapak Saudara. Jalan sih jalan. Tapi kalau udah tahu jalan itu jalan yang mencelakakan, apa kita masih mau jalan dari tempat itu? Kan jalan juga kita harus pilih-pilih Bapak Saudara. Dan kadang-kala kenapa kita memilih jalan itu? Karena ada banyak orang yang berbicara kepada kita, yang mengatakan itu kepada kita. Hari ini jangan mau salah pilih jalan. Jalan yang mana yang harus kita lalui adalah jalan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Walaupun banyak tantangannya. Perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita, bukan perintah dari orang-orang di sekitar kita. Dalam doa pengerja hari Senin yang lalu, saya sampaikan kepada teman-teman pengerja, ikut Tuhan ini intinya setia aja. Kalau ada peribahasa yang bilang, biarkan anjing menggonggong, kapilah tempat berlalu. Artinya mau orang ngomongin apa, mau orang bilang apa, mau orang katain apa, tapi ketika kita tahu yang kita lakukan dan yang kita buat ini adalah yang diperintahkan oleh Tuhan, jalan aja. Jalan aja Bapak Saudara. Kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman? Saya merenung, ada banyak pendeta-pendeta besar yang memang udah lumayan tua lah, tapi artinya ada banyak lagi teman-teman pendetanya yang lebih tua dari dia masih hidup. Lalu saya diingatkan Tuhan, pendeta ini pernah bilang begini, mengejek dan menghina pendeta lain. Pendeta ini pernah merendahkan pendeta lain, walaupun itu dengan gaya lelucon lewat khotbah. Akhirnya saya ditegur Tuhan. Dari situ saya mulai berpikir dalam hati, saya nggak mau kata-katai pendeta lain, saya nggak mau hina pendeta lain, saya nggak mau rendahkan pendeta lain. Walau bagaimanapun salahnya dia adalah hamba Tuhan. Jangan sampai saya dihukum Tuhan oleh karena saya nggak dengarkan suara Tuhan bahwa dia adalah hamba. Seperti yang disampaikan oleh Daud ketika dia bertemu dengan Saul, dan pada saat itu dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia nggak bunuh Saul karena dia katakan ini adalah orang yang diurapi. Dari situ saya mulai belajar. Saya nggak mau memandang rendah seorang hamba Tuhan. Mau dia berhasil, mau dia nggak berhasil, itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Karena saya bukan hakimnya. Coba bayangkan Abraham saja dengan istrinya. Tahu nggak istrinya panggil Abraham itu apa? Ada yang tahu? Siapa yang pernah dengar? Yang tahu nanti pulang kita makan bakso. Ada yang tahu? Apa? Oh iya, wah, nanti dengan Ibu Gembala Jenang. Iya, Sarah itu panggil Abraham itu tuanku, padahal suaminya loh. Kenapa? Karena dia tahu Abraham itu hamba Tuhan. Antara suami dan istri kan biasa, bertengkar juga biasa. Adakah di sini suami istri nggak pernah bertengkar? Kalau ada yang bilang berarti dia udah nggak di bumi lagi. Coba kita lihat kakinya masih mijak enggak? Karena yang namanya suami istri pasti pernah bertengkar, apapun ceritanya. Jadi suami istri juga Bapak Saudara, bayangkan bagaimana hormatnya Sarah kepada suaminya sampai dia katakan tuanku. Karena kata itu pada waktu itu dia meletakkan Abraham itu adalah sebagai hamba Allah yang nggak boleh dia kata-katai Bapak Saudara, nggak boleh dia rendahkan. Jadi hari ini siapapun yang ada di antara kita, anggaplah dia adalah hamba Tuhan. Karena kita ini adalah semua hamba. Jangan lagi mau menjatuhkan saudara. Kalau koreksi boleh, maunya seperti ini, maunya seperti ini, silakan.
tapi jangan sampai membenci. Karena kalau kita membenci, itu sama dengan pepatah, ibarat kita menampar air, maka air itu akan memercik kepada muka sendiri. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci kemenangan kita ternyata ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Maka yang terjadi yang pertama, kalau kita mau melakukan itu, maka yang pertama adalah berkat Tuhan akan selalu tersedia bagi kita. Katakan amin. Bukan Tuhan tidak berkata, bukan Tuhan menjamin kita gak masuk dalam masalah. Bukan Tuhan bilang ketika kita sungguh-sungguh maka kita gak akan ada persoalan. Tetapi apapun persoalan yang kita hadapi, apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun kekurangan yang kita hadapi, apapun yang saat ini sedang kita butuhkan untuk Tuhan cukupkan kepada kita, maka ayat firman Tuhan berkata ketika kita mendengarkan dan ketika kita setia, maka berkat Tuhan akan selalu tersedia bagi kita. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya hanya ambil satu ayat, tapi Bapak Ibu boleh baca nanti satu perikop penuh. Tapi sebelum Bapak Ibu, saya akan terangkan sedikit apa yang terjadi tentang ayat ini. Ini adalah berbicara tentang Ishak ketika dia ada di depan Ahimelek, raja negeri Gerar. Dan Alkitab kita catat Bapak Ibu Saudara, bahwa Ahimelek itu menyukai Ribka. Bukan hanya sekedar menyukai, tetapi dia juga iri. Karena pada tahun itu juga Ishak itu menabur dan mendapatkan 100 kali lipat. Dan keirian inilah yang membuat dia dibenci. Dan ketika dia dibenci, maka Raja Ahimelek berkata kepada Ishak, pergilah dari tempat kami ini, karena engkau akan hanya mendatangkan hukuman bagi kami. Akhirnya Ishak pergi. Dan ketika dia pergi, lalu dia mendapatkan satu tempat yang dia lihat, wah ini tempat ini bagus. Lalu ketika dia lihat tempat itu bagus, dia gali sumur. Ketika dia gali sumur, maka orang-orang di sekitar itu datang, wah jangan gali sumur ini adalah tanah kami, pindah dari sini. Lalu dia pindah lagi dengan meninggalkan sumur yang sudah dia gali dengan susah payah, dengan sumur yang dia gali dengan kekuatannya. Dia pindah Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika dia pindah ke satu tempat, dia gali lagi sumur. Ketika dia gali lagi sumur, ada pertengkaran lagi di situ. Orang di situ nggak suka dia tinggal di situ, dia pindah lagi. Ketika dia pindah lagi, lalu dia gali lagi sumur. Dan ketika dia gali sumur, maka di situ tidak ada lagi pertengkaran. Dan ketika tidak ada pertengkaran, maka dia katakan, kemanapun aku pergi, ada Tuhan yang selalu memberkati aku. Kemanapun kita melangkah, ada Tuhan yang selalu menyediakan berkat bagi kita. Apapun masalahmu hari ini, mungkin kau pergi dari satu masalah ke masalah yang lain. Mungkin kau pergi dari satu masalah ketika kau menghadapi anakmu yang gak bisa kau ajari, lalu pindah kepada masalah yang lain. Yang kau lihat anakmu mau sekolah, kau gak punya uang. Tapi apapun masalahmu, yang kau ketika pindah dari masalah satu masalah yang lain, Tuhan berkata ketika engkau setia untuk melakukan perintahnya, maka dia akan memberkati engkau. Kuncinya, dengarkan suara Tuhan, saudara. Berkat Tuhan akan selalu tersedia. Saya berani bersaksi tentang kehidupan kami. Di Sigotom ini kami bukan enak-enak amat. Ada banyak tantangan demi tantangan yang kami hadapi. Tetapi ketika di dalam tantangan itu, kami melihat ada berkat Tuhan yang selalu tersedia bagi kami. Dan yang membuat kami terkagum-kagum, yang membuat kami terpesona, seperti pujian yang kita berkata, berkatnya selalu membuat kita terpesona. Itu yang disediakan Tuhan. Dan ketika kami melihat itu, ternyata kuncinya mau setia, mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, sekalipun dihina, sekalipun diejek, kita maju terus, melangkah terus, karena kita percaya ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Bukan gak ada masalah Bapak Saudara. Ada banyak hinaan. Ada banyak tekanan. Tapi saya mau katakan hari ini Bapak Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, jalanlah terus. Mungkin kau akan dihina di sini. Mungkin kau akan direndahkan di sini. Mungkin kau akan tidak dihargai di tempat ini.
Bahkan mungkin engkau akan difitnah di tempat ini. Tapi saya mau katakan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan taat kepada perintahnya, ada berkat Tuhan yang tersedia yang selalu mengikuti kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita setia dan taat kepada perintahnya, maka dia punya pertolongan itu yang gak pernah terlambat. Dia punya pertolongan itu tepat waktu. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Aneh ini perintah Tuhan. Dia katakan di sini, kau tidak usah berperang. Kau hanya berdiri di tempatmu, tapi majulah besok untuk berperang dengan mereka. Majulah besok untuk menghadapi mereka. Majulah besok untuk melihat mereka. Dan engkau akan melihat ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ini berbicara tentang Yosafat. Ketika Bani Amon dan Moab menyerang, yang mengepung mereka, yang ada di satu lembah. Lalu bala tentara Yosafat berkata, Tuanku, matilah kita. Karena bangsa Amon dari sana, bangsa Moab dari sana sudah mengepung kita dan siap menghancurkan kita. Dan pada waktu itu Yosafat ketakutan. Dan di dalam ketakutannya itu dia ingat suara Tuhan dan perintah Tuhan. Datang kepada Tuhan, lalu dia berkata kepada semua orang, baik yang besar yang kecil, tua dan muda, semuanya, mari kita berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Lalu mereka berdoa dan berpuasa. Dan ketika mereka berdoa dan berpuasa, Tuhan berkata kepada Yosafat, besok pergilah menghadapi mereka. Tapi di kata-kata sebelumnya Tuhan bilang, engkau tidak usah berperang, engkau diam saja. Dan ketika besoknya Yosafat bangkit dan dia pergi siap-siap untuk menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Lalu ketika dia mendapati mereka, ternyata Bani Amon dan Bani Moab itu sudah bergelentangan semua. Lalu Yosafat berkata, apa yang terjadi? Kenapa mereka banyak yang mati? Saling bunuh, saling mematikan, saling menjatuhkan, saling memukul. Sehingga ketika mereka datang, semua musuh sudah tergeletak. Hari ini Bapak Saudara, apapun masalah, ketika engkau berkata, kami gak punya uang, engkau sedang berhadapan dengan keuangan. Ketika engkau berkata, kami di kampung itu tertekan habis-habisan, kami di kampung itu dikucilkan, kami di kampung itu direndahkan. Saya mau berkata hari ini, ketika engkau setia, hadapi, tapi engkau gak akan berperang dengan mereka. Karena ketika itu engkau datang ke tempat itu, mereka semua sudah dijamah oleh Tuhan. Dan engkau akan menjadi pemenang di tempat itu. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Hanya hari ini kita mungkin perlu untuk berdoa dan puasa. Mungkin di Sekutum ini kita mengalami peperangan seperti itu, Saudara. Seperti pujian kita berkata tadi, kita mendiami kota-kota yang sunyi. Seolah-olah kita gak punya teman di Sekutum ini. Seolah-olah kita gak punya kawan. Tapi saya mau katakan hari ini, ketika engkau menghadapi itu, kata kuncinya adalah setia untuk mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Majulah tetap, engkau akan melihat ada pertolongan Tuhan yang tepat waktu untuk menjamah dan memulihkan keadaan, dan engkau akan menjadi pemenang yang luar biasa. Apa masalah kita hari ini? Mungkin musuhmu bukan orang, tapi musuhmu adalah keuanganmu. Musuhmu mungkin bukan orang, tapi musuhmu adalah sakit penyakitmu. Musuhmu mungkin bukan orang, tapi musuhmu itu adalah perasaanmu yang selalu tertekan dan tertekan dan tertekan. Dan engkau merasakan ada satu ketakutan, bagaimana hidupku nanti, bagaimana keadaanku nanti. Tapi hari ini saya mau katakan, apapun musuhmu, setialah untuk mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan selesaikan. Setiap musuh-musuh kita akan jatuh, setiap musuh-musuh kita akan tergeletak, setiap musuh-musuh kita akan terpukul kalah. Bersatu jalan mereka untuk maju, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Sepertinya masalah itu besar, tapi
ketika engkau datang kepada Tuhan, masalah itu akan terpecah dan tidak akan bisa lagi menguasai kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, selalu ada jalan keluar. Katakan, selalu ada jalan keluar. Ketika engkau mau tunduk dan setia mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, ada jalan keluar. Tapi amang masalahnya berat. Tapi amang masalahnya itu amang gak tahu bagaimana masalah yang sedang kami hadapi. Saya gak tahu apa masalah Bapak Ibu, tapi saya tahu firman Tuhan yang berkata, apapun masalahmu selalu ada jalan keluar. Bapak Ibu tahu apa masalah Abraham? Masalah yang pertama, dia tidak punya keturunan. Kenapa dia gak punya keturunan? Jawabannya yang pertama, karena istrinya mandul. Dari mana seorang yang mandul bisa punya keturunan? Dari mana seorang yang mandul bisa punya anak? Mustahil. Dan tidak mungkin punya anak. Itu masalah Abraham. Tetapi dia sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia masih tetap berharap. Kenapa? Karena dia mau setia untuk mendengarkan Tuhan dan setia untuk melakukan perintah Tuhan. Jadi harapannya bukan di kandungan istrinya, harapannya bukan ada di dalam buah kandungan yang ada di dalam dirinya Sarah, tetapi pengharapannya ada di ketika dia mau setia dan taat. Karena Sarah gak bisa diharapkannya, karena Sarah itu adalah perempuan yang mandul. Yang kedua, yang membuat dia tidak bisa berharap lagi sebenarnya adalah dia sudah berumur 100 tahun. Dan istrinya itu sudah berumur 90 tahun. Seorang wanita yang sudah menopause, yang artinya gak mungkin lagi punya keturunan. Jadi yang pertama dia mandul, yang kedua dia udah menopause. Artinya masalah dia udah semakin berat. Ketika dia masih muda saja dia gak punya keturunan karena mandul, apalagi dia tua. Bukan mandulnya yang sembuh, tapi juga masa tuanya sudah menjadi masalah baru bagi dia. Tetapi di ketika masalah ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa diselesaikan, tidak ada yang bisa didapatkan. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, apapun masalah kita, hanya kita percaya kalau kita setia untuk mendengar Dia dan melakukan perintahnya, maka firman-Nya berkata, selalu ada jalan keluar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selalu ada jalan keluar. Anakku gak bertobat, suamiku gak bertobat, istriku gak bertobat. Saya mau katakan hari ini, firman Tuhan jaminan, selalu ada jalan keluar. Ini hari kemerdekaan yang menyatakan kemenangan. Hai orang-orang percaya, bangkit dan menanglah, karena kita punya kunci untuk kita bisa meraih kemerdekaan, untuk kita bisa meraih kemenangan. Dengan apa? Dengan setia untuk mendengar dan setia untuk melakukan perintah Tuhan. Hari ini jangan lagi kita main-main, Bapak Saudara. Besok kita akan mulai ibadah keluarga. Saya harapkan kepada saudara-saudara semua, jemaat Tuhan, mari sama-sama kita ikuti. Setia. Dan ini bukan kata-kata pendeta. Ini bukan kata-kata hamba Tuhan. Ini bukan kata-kata gereja. Tetapi ini adalah kata firman Tuhan. Setialah untuk beribadah. Dengarkan. Dengarkan suara Tuhan. Karena kemenanganmu bukan terletak kepada kepintaranmu. Kemenanganmu bukan terletak kepada kehebatanmu. Kemenanganmu bukan terletak kepada kemampuanmu.
Kemenanganmu bukan terletak kepada keuanganmu, tapi kemenanganmu terletak kepada bagaimana engkau mau setia dan taat kepada perintah dan suara Tuhan. Ada banyak orang yang punya uang, tapi dia bisa menyelamatkan tubuhnya yang sakit. Gak bisa, Bapak Saudara. Hari ini Bapak Saudara, uang kita seberapa banyak gak akan menjadi jaminan. Tapi yang saya mau katakan hari ini, jaminan kita adalah Tuhan yang selalu setia untuk memberikan pertolongan kepada kita. Maka untuk itu setia dan taatlah kepada Dia, karena kita yakin dan percaya berkatnya akan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaibkan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaibkan Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang luar biasa memberkati kami pada saat siang hari ini. Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kami sembari menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus firman-Mu dapat bertumbuh berbuah dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang telah diberkati oleh firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita Bapak Ibu Saudara sambil mengumpulkan persembahan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang
sepekan Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotong, Rahasia Kemenangan, Minggu 14 Agustus 2022 pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotong, YouTube GBI Sigotong bersama dengan pendeta kita, Gembala Sidang Pendeta Tony Silitonga, Instagram Tony Silitonga 1. Hari Senin ada ibadah keluarga untuk yang pertama sekali atau ibadah perdana di rumah keluarga Bapak Kresia yang akan kita mulai pukul 19.30 dengan pelayan pujian Ibu Daniel Renungan Gembala Sidang. Hari Rabu ada menara doa di gereja pukul 17.30. Hari Jumat ada ibadah doa puasa dan menara doa pukul 13 sampai 14 di rumah Gembala. Hari Sabtu ada menara doa pukul 12 sampai 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini yang pertama Citra 15 Agustus 2005 ulang tahun yang ke-17. Yang kedua Ibu Margaret Borusi Maremare 15 Agustus 1994 ulang tahun yang ke-28. 3 Opung Chandro Boru Nainggolan ulang tahun 17 Agustus 1937 ulang tahun yang ke-85. Yang keempat Yehuda 18 Agustus 2017 ulang tahun yang kelima. Yang kelima Ibu Swala Gogo 18 Agustus 1975 ulang tahun yang ke-47. Seluruh gembala dan seluruh pekerja jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari Sabtu ada ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 disertai dengan latihan musik dan pujian. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah raya Minggu 21 Agustus 2022 pukul 10 WIB. WL Ibu Gembala, Beksimer Ibu Wendy, Ibu Daniel, Ibu Kresia, doa syafaat Ibu Vicky, penerima tamu Ibu Naldi dan Ibu Angga. Tuhan Yesus memberkati. Ada ucapan syukur yang pertama dari keluarga Bapak Suis Tambunan sebesar 100.000. Keluarga ini bersyukur karena telah dianugerahkan seorang anak laki-laki. Yang kedua ucapan syukur dari keluarga Bapak Angga sebesar 50.000. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang berkemenangan sama-sama kita katakan